Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari kitab Ulangan 18 ayat 9 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah, atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung. Tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dari dulu hingga sekarang banyak ditemui pemakai kuasa-kuasa kegelapan. Di desa maupun di kota, umat biasa ataupun rohaniawan, mereka pergi kepada petenung, peramal, penyihir, dukun, ilmu gaib, ahli nujum, penelaah dan sebagainya untuk mendapatkan secara ajaib apa yang mereka perlu, seperti petunjuk, perlindungan, kesembuhan dan kekayaan. Kesemuanya inilah yang termasuk kepada okultisme atau kuasa-kuasa kegelapan yang merupakan kekejian bagi Tuhan Allah. Yang menjadi pertanyaan, benarkah kuasa-kuasa kegelapan ini punya kekuatan sehingga banyak orang yang tertarik melakukannya? Orang yang sudah pernah melakukannya tentu tidak lagi meragukan kuasa ini memang ada. Tapi bagi yang tidak pernah terlibat di dalamnya, mungkin akan bertanya-tanya, benarkah ada kekuatan dalam kuasa-kuasa kegelapan ini? Kalau menurut penuturan kitab suci, kuasa-kuasa ini memang punya kekuatan. Tetapi ada juga yang tidak, seperti patung berhala, tidak ada kekuatannya. Menggeser dirinya pun ia tidak mampu, apalagi untuk melakukan sesuatu di luar nalar manusia. Dalam Keluaran 7 ayat 11 disebutkan begini, kemudian Firaun pun memanggil ahli-ahli sihir dan mereka pun membuat yang demikian juga. Di sini yang demikian juga maksudnya bahwa tanda-tanda mukjizat yang dilakukan Musa dan Harun lewat tongkatnya juga bisa dilakukan penyihir-penyihir Firaun. Itu artinya penyihir-penyihir punya kekuatan membuat keajaiban ataupun kejadian-kejadian di luar nalar manusia. Dalam Kisah Rasul 8 ada diceritakan tentang seorang yang bernama Simon, ahli sihir, dan mentakjubkan rakyat Samaria oleh perbuatan sihirnya. Dan dalam Kisah 16 ayat 16 ada dituliskan, pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ini mengindikasi bahwa hasil tenungan mereka dirasakan ada kuasanya. Sebab jika tidak mungkin tuan-tuan perempuan ini mendapatkan banyak hasil dari tenungannya. Hal inilah yang membuat orang datang kepada peramal, penyihir dan petenung dan dukun. Sebab mereka ini dianggap bisa memberikan jalan keluar dengan cara yang cepat dan ajaib di luar nalar manusia. Orang Kristen bahkan ada yang mengira pergi ke dukun atau petenung itu tidaklah masalah kalau untuk tujuan baik, kalau untuk kesembuhan. Apalagi katanya dukun itu berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan aksinya. Padahal Allah tidak pernah turut ataupun ikut campur tangan dalam pekerjaan perdukunan atau pertenungan. Karena perbuatan-perbuatan ini sangat menjijikkan di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya sebelum memasuki tanah Kanaan, Tuhan Allah memperingatkan umat Israel supaya tidak didapati seorang pun dari antara mereka menjadi petenung, penyihir, peramal dan penelaah.
Mereka juga dilarang untuk bertanya kepada arwah atau roh peramal atau meminta petunjuk kepada orang-orang mati, karena semuanya itu adalah kekejian bagi Tuhan. Dan karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allah menghalau orang Kanaan dari hadapan umatnya. Dan demikian juga jika umatnya yang melakukan semuanya ini, maka merekalah yang akan dihalau dari tanah Kanaan. Dan memang pada akhirnya nanti mereka tidak setia terhadap peringatan ini. Mereka dihalau dari Kanaan dan dibuang ke tanah perbudakan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun alasannya, pertenungan, perdukunan, persihiran dan lain-lain yang berhubungan dengan kuasa-kuasa kegelapan tidak boleh dilakukan. Sekali lagi, ini kekejian bagi Tuhan. Jika ada yang sakit, jangan ke dukun lagi. Sebab kuasa Allah melebihi segala kuasa-kuasa yang ada. Ia mampu menyembuhkan semua penyakit dengan cara yang ajaib ataupun dengan cara yang biasa. Dengan cara yang biasa maksud saya di sini adalah dengan cara-cara yang rasional. Berobat ke dokter sambil berdoa supaya obat dan perawatan mendatangkan kesembuhan. Pergi ke dukun untuk meminta penglaris, pemanis adalah juga kekejian bagi Tuhan. Akan lebih baik saudara hidup sederhana saja, tetapi tidak dihalau dari hadapannya, daripada kaya tetapi dihalau dari hadapan Tuhan. Bukan berarti yang hidup bergantung kepada Tuhan tak bisa kaya. Bisa, jika Tuhan menghendakinya. Apapun bisa terjadi. Kalau mau mendapatkan jabatan dan kedudukan, datanglah kepada Tuhan meminta petunjuk, hikmat dan pengertian. Maka saudara akan mendapatkannya jauh lebih baik dari yang saudara pikirkan. Segala jimat-jimat yang ada di cincin, di pintu-pintu rumah, buanglah semuanya itu. Tak perlu memanggil tim-tim pendoa pengusir setan untuk melakukannya. Tinggalkan sajalah itu dan minta pertolongan Tuhan supaya saudara dilepaskan dari kejahatan itu. Percayalah dan berharaplah kepada Tuhan yang memelihara dan melindungi umat kepunyaannya. Jika anak-anak saudara hendak merantau, lepaskanlah mereka dalam doa dan pengharapan kepada Tuhan. Tidak usah memberinya jimat atau campi-campi untuk melindunginya. Semuanya itu pada akhirnya akan membawa bencana bagi jiwanya. Jika ada yang dirasuki kuasa-kuasa setan sehingga menyakitinya, mintalah hamba-hamba Tuhan untuk membebaskannya. Sebab kuasa itu diberikannya kepada hamba-hambanya seturut dengan kehendaknya. Dan yang terpenting satu lagi, umat kepunyaan Allah tidak usah takut terhadap mantra-mantra atau kepada penyihir-penyihir. Sebab ada tertulis, tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Ini dituliskan dalam Bilangan 23 ayat 23. Kita ini adalah orang Israel secara roh oleh Kristus Yesus. Jadi kepada kita pun, jika kita percaya, maka mantra dan tenungan-tenungan apapun tidak akan pernah mempan terhadap kita. Jadi tidak perlu pelindung tambahan seperti kuasa-kuasa kegelapan. Jika ada dari saudara yang mempan dimantrai atau dikenai tenungan-tenungan, saudara juga harus merenung dan bertobat. Dekatkan diri kepada Tuhan, sebab Tuhan mengasihi setiap orang yang mau bertobat, dan kuasanya jauh melebihi segala kuasa-kuasa yang ada. Percaya dan berharaplah hanya kepada Tuhan Allah kita yang mengasihi kita. Amin.